Jadi materi bab 2 fisika pada hari ini adalah materi tentang listrik statis ya di kelas 12 ini. Oke. Jadi di sini kompetensi dasarnya adalah KD 3.2 yaitu menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, kemudian flux listrik, potensial listrik, serta penerapannya dalam berbagai kasus. Jadi kita akan belajar di sini uraian materinya adalah yang pertama kita akan belajar tentang gaya Coulomb ya. Kemudian resultan gaya Coulomb itu adalah F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, dalam menghitung gaya Coulomb ingat gaya Coulomb itu kita menghitungnya nilai tanda muatan itu tidak usah dimasukkan dalam hitungan ya. Karena pada dasarnya rumus dasarnya itu dia itu mutlak. Ya, jadi F itu kalau kita menghitung itu sebenarnya itu K dikali mutlak. Jadi ketika kita menghitung tidak usah disertakan itunya tanda muatannya ya, kalaupun dia muatannya negatif ya. Jadi kita hitungnya itu mutlak. Ini muatannya 2 ya. Jadi kita hitungnya itu dia sebagai nilainya ya positif ya, karena tanda muatannya tidak dimasukkan dalam hitungan. Jadi F K kali mutlak Q1 mutlak Q2 ya per R kuadrat. Nah itu ya. Jadi nanti di sini biasanya nilai K itu kalau misalkan tidak disertakan dalam soal biasanya kita harus hafal gitu ya. Yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Biasanya kalau nanti latihan soal kita sudah hafal sendiri nih nilai K-nya yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Ya, jadi ini kalau kita jabarkan. Ya, itu jadi di sini yang sesuai tadi itu EM sama dengan E0 kali ER kalau dia terhadap bahan ya. Nah, kita lihat contoh soal. Dua buah muatan listrik A dan B ya, mula-mula ditempatkan pada jarak 10 cm satu sama lain sehingga timbul gaya F 36 Newton. Jika jarak A dan B diperbesar menjadi 30 cm, maka berapa besar gaya tarik-menarik yang terjadi? Jadi di sini kita dikasih tahu nih, apa yang diketahui? Pertama, kita punya jarak mula-mula dari kedua buah muatan, yaitu apa? Misalkan dikasih tahu mula-mula jaraknya R1 sama dengan 10 cm, ya, 10 cm. Oke, pada saat jarak ini 10 cm, maka ini kan karena muatannya sama ya, gaya tolaknya itu terjadi berapa besarnya, yaitu F-nya mula-mula, anggap aja sebagai F1. Jadi F1-nya sama dengan berapa? Sama dengan 36 Newton ya. Nah ini ketika jarak 10 cm. Oke. Nah jika jaraknya diperbesar menjadi berapa? 30 cm. Jadi jika kita rubah jaraknya ya, jika R2 tuh ya, R2-nya sama dengan berapa? Sama dengan 30 cm, berarti 3 kali lipat dari jarak semula ya, 30 cm. Nah, 30 cm. Jadi kalau misalkan tadinya R1-nya adalah 10 cm, kemudian R2-nya 30 cm, berarti ini R2 itu adalah 3 kali lipatnya. Jadi berapa? 3 kali R1 ya. 3 kali R1. Nah, ini. Nah, yang ditanya apa? Maka gaya tariknya ya, di sini gaya tarik ya, dia berarti muatannya itu beda ya. Gaya tariknya berapa? Gaya tariknya yang ditanya F2-nya jadi berapa nih? Ya. Nah ini jadi berapa nilainya? Nah kalau kita dihadapkan pada soal seperti ini anak-anak, maka yang perlu kita ketahui adalah rumus dasarnya dulu. Karena ini rumus perbandingan yang mau nanti kita tentukan ya. Kita harus tahu dulu rumus dasarnya. Apa rumus dasarnya yang mau kita pakai? Jadi rumus dasarnya itu adalah, nah kita tahu nih, oh F itu ya sama dengan gitu ya K ya. Kalau di sini kita muatannya nggak dikasih tahu, anggap aja muatannya sama Q, berarti Q kali Q berarti apa? Q kuadrat gitu ya, Q kuadrat gitu. Karena muatannya dianggap sama. Nah K Q kuadrat per R kuadrat ya, per R kuadrat. Nah yang perlu kita ambil di sini nggak usah semuanya, karena ini hubungan antara F dan R saja ya. Jadi yang kita butuhkan hanya apa? Oh ternyata F itu ya sebanding dengan apa? Sebanding dengan 1 per R kuadrat. Nah ini yang kita butuhkan ya.
1 per R kuadrat. Berarti kita nggak butuh semuanya ya, karena yang dibutuhkan saja untuk menghitung ya. Jadi kita hanya butuh ini aja. Kalau F itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Oke, berarti rumusnya apa? Oh, bisa kita rumuskan nih. Jadinya apa? Berarti rumusnya adalah kalau kita tulis di sini pertama kali adalah F2 gitu ya. F2 dibanding dengan F1 gitu ya. Dibanding dengan F1, maka kita lihat F sama R berbanding apa nih? Terbalik. Berarti indeksnya kalau di sini 2, berarti di sini R-nya R berapa? R1 ya. Itu namanya terbalik. Nah, kalau di sini F1 berarti di sini apa? R2 ya. Berarti di sini R2. Nah, jangan lupa ini dikuadratkan. Berarti kita kuadratkan R-nya. Oke. Ya, jadi ini kita kuadratkan. Oke, ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Ya. Jadi ini adalah kesamaan yang kita pakai. Ya, jadi artinya tidak susah untuk menentukan rumus apa sih yang mau kita pakai gitu ya. Oke, kita hitung ya. Jadi ya, nilai dari F-nya setelah kita rubah jaraknya. Nah, berarti berapa F2-nya? Berarti F2 Oke, sama dengan ya, kita tulis langsung aja nih ya, R1 ya. R1 berapa nih R1-nya? R1-nya tadi R1 saja gitu ya, kita tulis R1. R1. Terus R2-nya berapa? Oh, R2-nya tadi 3R1 nih. Kan kita ambil nih 3R1. Berarti ini 3R1 ya. 3 kali R1. Oke. Terus jangan lupa ini dikuadratkan. Oke, dikuadratkan. Nah, kita kalikan sama siapa? Kita kali sama F1 mula-mula ya. Oke, berarti berapa nilai F2-nya? Berarti nilai F2-nya adalah sama dengan, ini kita coret ya, R1-nya karena sama. Ya, kita coret dulu R1-nya. Jadi kita coret, ini kita coret. Oke, jadinya berapa? Berarti F2-nya adalah sepertiga dikuadratin jadi berapa? 1/9 ya. Jadi 1/9 dikali berapa? Dikali sama tadi F1 berapa mula-mula? 36 ya, dikali 36 Newton. Oke, jadinya berapa hasilnya? Berarti hasilnya adalah F2 nya sama dengan 4 ya, 4 Newton. Oke, jadi artinya bisa kita simpulkan nih, oh ternyata kalau jaraknya itu ya kita perbesar, ya jaraknya kita perbesar, R2 lebih besar daripada R1, akibatnya apa? Akibatnya gayanya menjadi apa? Menjadi lebih kecil gaya interaksinya. Nah, ini kesimpulannya gitu ya. Jadi artinya ketika kita jauhkan jarak dari kedua muatan itu, maka nanti akibatnya gayanya akan semakin kecil. Nah, ini kita buktikan dari kesamaan. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham anak-anakku semuanya? Gimana? Sudah paham belum? Pak, mau nanya Pak. Ya silakan, Firja. Itu yang R2-nya kalau itu kan Bapak tulisnya 3 kali R1 ya? Ya, kalau misalnya betul. ditulis 30 boleh nggak Pak? Boleh. Nanti hasilnya sama. Jadi 10/30, betul. Tinggal kita jangan lupa dikuadratkan ya. Oke. Oke Pak, makasih. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Sudah paham belum? Paham ya? Oke, silakan di SS dulu. Ya, silakan di SS. Ya, silakan di SS anak-anak ya. Sudah belum? Sudah? Sudah Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini kalau Pak Guntur yang dibikinnya terlalu singkat. Nah, ini kalau ini perbandingan. Ya, nanti Pak Guntur kasih PPT-nya ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya adalah 3 buah muatan listrik berada pada posisi di titik sudut segitiga ABC. Panjang sisi AB sama dengan BC, sama dengan berapa? 20 cm. Dan besar muatan sama, yaitu berapa Q-nya? 2 mikrocoulomb ya. Seperti pada gambar di bawah ini. Jika nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat, dan 1 mikro sama dengan 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat 6 ya ini. Maka besarnya gaya listrik atau gaya elektrostatik yang terjadi pada titik B. Jadi kita fokusnya di titik B ya. Jadi kita fokusnya hanya di titik B saja. Lihat interaksinya. Jadi
antara muatan A dan muatan B, karena ini muatannya dianggap sama semua, yaitu muatan positif. Maka muatan A memberikan gaya interaksi terhadap muatan B, yaitu gaya tolak. Ya, nilainya berapa? Yaitu nilainya jadinya FBA. Ini adalah gaya tolak. B tertolak oleh A. Kemudian si B terhadap C, karena dia juga muatannya sama, maka dia akan tertolak juga oleh siapa? Oleh C. Ya, jadi makanya di sini FBC-nya arahnya keluar, ya. Nah, jadi antara B dengan C saling tolak menolak, antara B dengan A juga saling tolak menolak. Karena kita diminta untuk mencari resultan gaya di titik B, maka kita gambarnya seperti ini, ya. Nah, sudutnya ini sama, ini sudutnya siku-siku, ya, ini siku-siku juga. Jadi nanti kita panjangkan nih, ya, kita panjangkan atau kita proyeksikan gitu. Ini adalah proyeksinya, ya. Maka yang kita cari sebenarnya apa sih? Yaitu gaya resultannya. Yang mana? Yaitu gaya ini. Nah, ini gaya siapa? Ya, FB-nya yang kita mau cari. Ya, FB. Nah, ingat tadi di sini jaraknya sama antara A dan B. Ya, jarak AB dengan BC sama. Jadi ini jaraknya sama. Kita buat aja jaraknya sama-sama R, ya. Ini jaraknya R, ini juga jaraknya R. Oke. Karena ketiga muatan ini semuanya sama, kemudian jaraknya juga sama, gitu ya, maka kita tidak usah mencari satu-satu FBC berapa, FBA berapa, langsung aja boleh kita cari langsung, ya. Jadi kita hitung, misalkan ya, kita buat misalan. Jadi kita buat misal FBC dan FBA itu sama, ya, jadi sama-sama jadi F gitu. Jadi FBC, ya, FBC itu sama dengan FBA, ya, FBA. Jadi sama-sama F, ya, jadi ini sama dengan F. Nah, sama dengan F gitu. Berapa nilainya? Ya, nilainya sama dengan apa? A, ya, dikali apa? Karena di sini muatannya juga sama, berarti kita buat aja muatannya Q-nya Q kali Q, jadi Q kuadrat. Ya, ini K kali Q kuadrat per R kuadrat, gitu ya, per R kuadrat. Jadi berapa nilainya? Yaitu K-nya tadi berapa? 9 kali 10 pangkat 9, ya. Jadi ini 9, ya, kali 10 pangkat 9. Oke, 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q-nya berapa tadi? Q, ingat, ini Q-nya 2 mikro. Kalau mikro harus diubah ke jalan Coulomb, ya. Jadi berapa nilainya? Berarti 2 dikali mikro itu berapa? 10 pangkat min 6, ya. 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini diapakan? Dikuadratkan, jangan lupa. Oke, kuadratkan. Nah, ini lihat per R kuadrat, jadi per R kuadrat. Nah, R-nya ini satuannya apa? 20 cm, ya. Kan kalau dia dalam senti berarti harus diubah dulu ke meter. Jadi berapa nilainya? Berarti 2 dikali 10 pangkat berapa kalau senti? 10. Ini kalau 20 jadi min 1, ya. 2 kali 10 pangkat min 1. Diapakan? Dikuadratkan juga. Oke. Ya. Berarti berapa nilainya? Kita hitung, ya. Berarti 9, ya, kali 10 pangkat 9. Oke. 9 kali 10 pangkat 9 gitu. Dikali ini berapa jadinya? 2 dikuadratkan 4, ya. Nah, ini 4 dikali berapa? 10 pangkat min 12 jadinya, ya, min 6 dikuadratkan, ya. Nah, ini min 12. Oke. Per, nah, ini berapa jadinya? 4, ya, 2 dikuadratkan 4, ya. Dikali berapa nih? 10 pangkat min 2, ya. 10 pangkat min 2. Oke. Nah, kalau sudah, lihat ada yang sama, kita coret, ya. Ini 4 kita coret, ya. Kemudian ini juga 4 kita coret. Oke. Nah, berarti berapa nilainya? Oh, berarti kita tulis aja jadi F, ya. Oh, berarti nilainya F sama dengan berapa? 9 kali, ya, jadi 9 dikali berapa nih? 9 kurang 12 berapa? Ini min 2 ke atasin aja, ya. Jadi 2 ditambah 9 berapa? 11. 11 dikurang 12 berapa? Min 1, ya. Min 1. Berarti 9 kali 10 pangkat min 1 gitu, ya. Min 1 Newton. Nah, ini F-nya. Jadi kita udah dapat F-nya. Oh, ternyata F-nya itu nilainya sama, yaitu 9 kali 10 pangkat min 1. Oke, baru kita cari resultan gayanya FB. Nah, berarti FB sama dengan berapa? Berarti FB
karena kita mencarinya adalah resultan, ingat rumus resultan waktu kelas 10 yang menentukan resultan vektor. Nah, karena sudutnya adalah 90 derajat, maka nggak usah ditulis semuanya kan. Biasanya kalau resultan vektor itu rumusnya apa? F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta ya. Tapi karena sudutnya siku-siku di sini, kita cukup tulisnya apa? Kita cukup tulisnya gini aja. Misalkan ini kita buat FBC kuadrat gitu ya. FBC kuadrat ditambah FBA kuadrat gitu ya. Tambah FBA kuadrat. Nah, gitu FBA kuadrat. Nah, kalau tadi kita kan udah memisalkan tuh, kalau FBC sama FBA itu sama dengan F. Ya udah kita tulis aja jadi F. Berarti berapa? Berarti F kuadrat ya. F kuadrat ditambah F kuadrat gitu. Ya, F kuadrat. Nah, berarti jadinya berapa? 2F kuadrat ya. Berarti 2F kuadrat. 2 dikali F kuadrat. Nah, karena ini kuadrat, F kuadratnya dalam akar, bisa keluarin ya. Kita keluarkan, jadi apa? F akar 2. Oke, jadinya F akar 2. Nah, baru kita ganti. Tadi kan F-nya berapa? Ini F-nya. F-nya itu adalah nilainya 9 kali 10 pangkat min 1 atau 0,9 ya. Berarti kita cari, oh ternyata gaya resultannya, FB-nya gitu ya. Oke, berarti FB-nya berapa? Berarti FB ya sama dengan berapa? Kita ganti F-nya jadi 0,9 ya. 0,9 akar 2. 0,9 akar 2 Newton. Nah, inilah jawabannya. Oke. Oke, gimana anak-anakku? Paham tidak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mau tanya Pak, Ya, silakan Hansa. untuk FBA itu kan ke arah bawah sama FBC juga ke bawah, itu karena muatan tolak menolak ya Pak? Ya, betul, terjadi tolak menolak. Ya, jadi interaksinya tolak menolak. Kalau nanti dia muatannya berbeda, berarti kita harus lihat bahwa nanti dia ketarik gitu ya. Ada kok soal seperti itu. Pak Guntur kasih juga soal seperti itu. Ya, jadi nanti biar kita variasi. Jadi kalau dia keluar, berarti terjadi tolak menolak ya. Itu akibat dari interaksi muatannya. Oke? Gimana, sudah paham? Paham Pak, makasih Pak. Oke, yang lainnya gimana? Sudah paham belum? Kalau ada yang masih bingung, silakan tanyakan ya. Ya, oke. Ya, kita lanjut ya. Oke, soal berikutnya. 3 buah muatan listrik Q1, Q2, dan Q3 masing-masing 20 mikrokulom menempati titik-titik sudut segitiga sama sisi. Jadi di sini kita dihadapkan pada interaksi 3 buah muatan yang membentuk segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Jadi kalau segitiga sama sisi anak-anakku, jadi sisi-sisinya sama, berarti nanti sudut-sudutnya pun sama. Berapa? Kalau sudut segitiga totalnya berapa? 180 derajat. Berarti di sini dia punya masing-masing sudutnya ya, setiap sudut-sudut berapa? 60 gitu ya. Ingat tuh, jadi kita walaupun tidak dikasih tahu nilai sudutnya, kita harus tahu bahwa kalau segitiga sama sisi, sudutnya itu dia sama, yaitu 60 derajat semuanya. Oke? Ya, ini sudut-sudutnya. Nah, kemudian kita punya jaraknya juga sama. Oke? Nah, di sini jika nilai jika panjang sisinya itu 10 cm, kemudian nilai K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya, Newton meter kuadrat per kulom kuadrat, maka besar gaya kulom yang dialami muatan Q1. Jadi kita fokusnya pada Q1. Ya. Kita hanya fokus pada Q1. Jadi nanti lihat interaksinya di Q1 itu seperti apa. Ya. Nah, kita lihat. Jadi di sini kita lihat karena ketiga muatan itu adalah muatan yang sama, yang positif semuanya gitu. Maka Q1 terhadap Q2 maka dia akan tertolak ya. Maka nanti Q1 terhadap Q2 akan tertolak sehingga timbul gaya tolak yang nilainya berapa? Yaitu F12. Nah, kemudian kita buat lagi. Antara muatan 1 dengan muatan 3 juga sama, terjadi gaya tolak ya, gaya tolak yaitu nilainya F13. Nah, karena sudutnya tadi kita sudah tahu kalau di sini 60 derajat gitu ya. Ini sudutnya 60 derajat gitu. Oke, maka di sini sudut sehadap ya, maka di sini juga sama 60 derajat. Oke, gitu ya.
Nah ini baru kita buat apa sih yang mau kita cari, yaitu resultannya. Jadi ini kita proyeksikan. Ya, proyeksi itu sebenarnya apa sih? Geser yang mana? Ini kita geser nih sebenarnya nih. Yang F12 kita geser di sini. Ya nanti kan kita geser dapatnya, nah kanannya kan gini. Nah kemudian yang F13 juga sama kita geser. Kemudian kita geser. Nah nanti yang kita cari adalah ini resultannya nih. Ya ini yang kita cari. Ini adalah F1-nya yang kita cari. Ya ini F1-nya berapa? Ya. Nah ini resultan gayanya F1-nya. Oke. Jadi itu yang mau kita cari. Nah sekarang bagaimana cara kita menentukannya? Gampang. Ya soal seperti ini juga sama kayak soal yang tadi, gampang. Hanya beda sudutnya saja, sudutnya 60 derajat. Nah karena ketiga muatan itu sama semuanya, ya berarti kita buatnya apa? Berarti kita buatnya itu F ya 1, 3 itu nilainya akan sama dengan F12 ya, F12 ya, sama dengan apa? Sama dengan F. Jadi sama kayak tadi, sama dengan F. Tapi kalau nanti muatannya beda-beda ya kamu harus hitung satu-satu, 1,2 berapa, 1,3 berapa gitu ya. Itu kalau muatannya beda nanti dimasukin nilai muatannya. Tapi karena berhubung ini muatannya semuanya sama, berarti kita hitungnya sekali aja ya. Nah ini berapa? Berarti F sama dengan K dikali apa? Q kuadrat, karena Q-nya sama ya, Q kuadrat per R kuadrat gitu, per R kuadrat. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 ya, 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Kemudian lihat Q-nya. Q-nya itu adalah 20 mikrokulom. Nah, karena 20 mikrokulom kita rubah ke kulom ya. Berarti berapa? 2 dikali 10 pangkat berapa? Min 1. Min 1. Ini kan 20 jadi min 6 ya. Min 6 di ini jadi min 5 ya. Min 5. Min 5 gitu ya. Min 5. Oke. Min 5. Jadi 20 dikali 10 pangkat min 6. Jadi 2 kali 10 pangkat min 5. Jangan lupa ini dikuadratkan. Oke, dikuadratkan ya. Oke. Dibagi R-nya berapa? R-nya adalah 10 cm. 10 cm itu kalau dirubah ke dalam meter berarti berapa? 10 pangkat min 1 ya, atau 0,1 ya. Berarti 10 pangkat min 1. Nah, kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan jadi berapa? Min 2. Oke. Jadi nanti kalau kamu masih bingung, Pak itu kenapa kok dapetnya 10 pangkat min 2? Iya, karena 10 pangkat min 1 ini kan rumusnya dikuadratkan. Jadi langsung Pak Guntur kuadratkan ya. Jadi nanti nggak usah bingung ya, kenapa kok dapetnya min 2. Ya karena Pak Guntur langsung kuadratkan, jadi 10 pangkat min 1 dikali 2 gitu ya. Oke, jadi berapa nih hasilnya? Berarti 9. Oke, ini langsung Pak Guntur katasin ya, kali 10 pangkat 11 ya, 9 kali 10 pangkat 11 gitu, dikali berapa? 4 ya, dikali 10 pangkat min 10 min 10. Oke, jadi berapa nih hasilnya? 9 kali 4, 36, 36 kali 10, 360, berarti F-nya sama dengan 360 ya. Jadi kita punya gaya interaksinya untuk masing-masing ini 360 ya, 360 Newton ya, 360 Newton. Ini masih belum selesai ya, karena kita disuruh mencari gaya resultan ya, 360 Newton. Nah sekarang bagaimana nilai resultan gayanya? Berapa nilai resultan gayanya dari F1? Jadi nilai resultan gayanya adalah ya, jadi resultan gayanya adalah F1 gitu ya. Kita bikin F1 aja. F1 sama dengan, nah ingat rumus vektor ya, rumus vektor. Berarti ini F12 kuadrat ya, F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat, F13 kuadrat gitu ya, ditambah 2 kali F1 ya, F12 ya, dikali F13 itu ya, dikali F13 dikali cos. Nah cosnya cos berapa? Cos 60, karena kita tadi sudut apitnya adalah 60 derajat ya, dikali cos 60 derajat. Nah gitu. Nah ini. Oke, jadi berapa nilainya?
Nah, tadi kan kita udah misalin tuh, kalau F12 sama dengan F13 sama dengan F ya, kita ganti aja jadi F ya. Kita ganti jadi F. Jadi apa? F kuadrat. Ya, F kuadrat ditambah F kuadrat, oke. Ditambah F kuadrat. Nah, ditambah berapa? 2F1 F2 karena F1 F2 nya sama dengan F, berarti 2F kuadrat ya. Tambah 2F kuadrat. 2F kuadrat itu dikali cos 60 berapa? Cos 60 di kuadran 2 tuh. Di kuadran 2, kuadran 1 ya. Cos 60 berapa? Setengah ya. Cos 60 setengah di kuadran 1 tuh. Ini setengah, dikali setengah. Oke. Nah, jadi berapa nilainya? Berarti F-nya sama F kuadrat tambah F kuadrat berapa? 2F kuadrat ya. Jadi ini 2F kuadrat. 2F kuadrat gitu ya. Ditambah, nah, lihat setengah dikali 2 berarti 1 ya. Jadi ditambah F kuadrat. Tambah F kuadrat. Nah, berarti sama dengan berapa? Sama dengan akar 3F kuadrat. 3F kuadrat. Berarti nanti hasilnya jadi berapa? F akar 3. Oke. F akar 3. Nah, karena tadi F nya kita sudah dapat berapa tadi F? 360 ya. Jadi kita ganti itu jadi berapa? 360 akar 3. 360 akar 3 Newton. Akar 3 Newton. Nah, inilah jawabannya. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Ya, jadi ingat ya, kalau ada rumus kalau dia mencari resultan vektor, berarti kita harus pakai rumus resultan vektor nih. Ya, nanti tinggal tergantung sudutnya berapa, gitu ya. Oke. Gimana? Sudah paham belum? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Zaki sudah paham, Zaki? Ini Pak, mau nanya yang sebelumnya kan kolom itu kan 2 kali 10 min 1. Gimana? Ini kan Pak, Yang ini? yang soal sebelumnya kan soal sebelumnya kan kolom itu kan 2 kali 10 min 1. 2 kali? Tapi ini cara nentuin 2 kali 10 pangkat min 5 Pak, yang jam 20 kulom. Oh, kulomnya ngerubahnya gampang. Ini lihat ya. Iya. Jadi ngerubah muatan. Kan kita punya muatan tadi berapa? Q sama dengan 20 mikrokulom ya. 20 mikro. Nah, mikro itu harus dirubah ke dalam kulom ya. Berarti berapa? Berarti 20 kali 10 mikro, ingat 10 pangkat min 6 ya. Nah, ini min 6. Oh, kulom gitu ya. Jadi berapa? Jadi 2 kali 10 pangkat berapa? Min 5 gitu. Nah, bisa nggak? Kan 10 pangkat 1 sama 10 min 6 jadi min 5 ya. Ini harus bisa nih hitung-hitungan bilangan pangkat ya. Gimana, sudah paham?